Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas pemrograman web F081. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berisikan tentang JavaScript atau yang disingkat dengan JS. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Putra Dwi Wiragarda dengan NPM 2008 1010103 dan saya sendiri Vito Fausta Majid dengan NPM 2008 1010109 dan Givari Alifian dengan NPM 2008 1010123 dan Raihan Saneval dengan NPM 2008 1010126. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi terlebih dahulu dari JavaScript. Yaitu JavaScript adalah bahasa yang case sensitif, yang artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Seperti bahasa Java ataupun C, setiap instruksi dalam JavaScript diakhiri dengan karakter titik koma. Untuk menulis komentar dalam satu baris, kita gunakan karakter double slash atau garis miring. Lalu untuk menulis komentar yang terdiri dari beberapa baris, kita gunakan karakter garis miring dan bintang. Lalu sedikit kita berbicara tentang sejarah, yaitu JavaScript awal mulanya dikembangkan pertama kali pada tahun 1995 di Netscape Communication dengan nama LiveScript. Hasil kolaborasi antara Netscape dan Sun atau pengembang bahasa pemrograman Java memberikan nama baru yaitu JavaScript pada tanggal 4 Desember 1995. JavaScript sendiri adalah bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan proses pada sisi klien sehingga kemampuan dokumen HTML menjadi lebih luas. JavaScript memungkinkan untuk memvalidasi masukan-masukan pada formulir sebelum dikirim ke server JavaScript, dapat mengimplementasi permainan interaktif JavaScript, dan tidak memerlukan kompilator atau penerjemah khusus untuk menjalankannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari JavaScript. Yaitu yang pertama, bisa membuat web kita lebih menarik. Di sini JavaScript mampu membuat website lebih menarik dan interaktif dengan adanya konten-konten dinamisnya. Misalnya, konten yang bergerak dan memperbaharui secara real-time tanpa perlu reload semua halaman website berkali-kali. Contohnya seperti aplikasi Google Maps. Yang kedua, dapat menciptakan aplikasi mobile. Di sini JavaScript saat ini bisa digunakan dalam aplikasi mobile API untuk membuat aplikasi mobile. Pembuatan aplikasi mobile juga semakin mudah dengan adanya framework JavaScript, khususnya aplikasi mobile seperti React Native. Dengan framework ini, Anda bisa membuat aplikasi mobile untuk dua sistem operasi sekaligus, yaitu Android dan iOS. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu dapat mengembangkan game berbasis web browser. Untuk membuat game browser ini, bahasa pemrograman JavaScript dikombinasikan dengan HTML5 yang mampu membuat game semenarik mungkin. Beberapa game populer JavaScript misalnya Lord of Ultima dan Flappy Bird. Pengembangan game berbasis JavaScript ini pun didukung oleh adanya framework JavaScript khususnya game seperti Playground.js, Panda.js, dan Quintus atau yang lain-lain sebagainya. Lalu fungsi yang terakhir dapat menjalankan web server. Di dalam web server kita dapat menggunakan Node.js. Proses ini akan mengeksekusi proses JavaScript pada sisi server sehingga dapat menjalankan situs, aplikasi web, dan game berbasis browser. Node.js juga lebih mampu menangani banyak proses secara bersamaan, tanpa perlu menunggu satu proses selesai terlebih dahulu, sehingga proses bila dilakukan lebih cepat. Selanjutnya, kita akan melihat dari kelebihan JavaScript, yaitu yang pertama, mudah dipahami dan dipelajari.
Yang kedua, fleksibel dalam penggunaannya. Yang ketiga, beban server lebih ringan. Yang keempat, bisa digunakan untuk semua kebutuhan. Yang terakhir, memiliki komunitas yang aktif. Berbicara dengan kelebihan, terluput dengan kekurangan yang ada di dalam JavaScript sendiri. Yaitu yang pertama, JavaScript, yaitu yang berisi script yang digunakan pada JavaScript tidak dapat teranskripsi dengan baik. Yang kedua, bukan untuk pengembangan standalone. Yang terakhir, memiliki keterbatasan objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehan. Selanjutnya ada perbedaan JavaScript dengan pemrograman Java. Yang pertama, JavaScript diinterpretasikan langsung oleh browser, sedangkan Java setengahnya terkompilasi dan memerlukan Java Virtual Machine untuk penerjemahannya. Yang kedua, JavaScript terintegrasi dengan HTML, sedangkan Java terpisah dari HTML, dipanggil saat membuka HTML. Kemudian yang ketiga, karakteristik terbatas. Kemudian yang Java karakteristiknya luas, terus pendeklarasian jenis variabelnya. Kemudian yang keempat, JavaScript memiliki hubungan dinamis referensi dari objek yang diverifikasi pada saat loading. Kemudian yang Java hubungan statis objek harus ada pada program saat di loading atau dikompilasi. Kemudian yang kelima, JavaScript kode program dapat bisa diakses. Kemudian yang Java kode program tersembunyi. Next. Selanjutnya, JavaScript merupakan bahasa yang mudah dipahami karena memiliki kemiripan dengan konsep bahasa pemrograman visual maupun Java ataupun C. JavaScript adalah bahasa yang case sensitif, artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Seperti Java ataupun C, setiap instruksi dalam JavaScript diakhiri dengan tanda titik koma. Next. Selanjutnya, bentuk script dari JavaScript dan membuat komentar script yang tidak tereksekusi. Yang pertama, script JavaScript terletak di dalam dokumen HTML. Kemudian berikut untuk penulisannya. Kemudian untuk menulis komentar dalam satu baris dengan menggunakan double slash. Seperti double slash, kemudian letakkan komentar Anda di sini. Double slash tidak akan dieksekusi. Kemudian yang ketiga, untuk menulis komentar yang terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan slash dan bintang, kemudian diakhiri dengan slash dan bintang lagi. Next. Selanjutnya, meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML. Pemanggilan fungsi-fungsi JavaScript diletakkan di bagian badan dokumen HTML atau disebut di antara tag body dan slash body. Keterangan tambahan di dalam tag script menunjukkan jenis bahasa dan versi yang digunakan seperti JavaScript, JavaScript 1.1 dan lain sebagainya. Kemudian berikut contoh untuk penulisan dari JavaScript sendiri. Next. Letakkan JavaScript dalam dokumen HTML. Yang pertama, menggunakan file eksternal. Menuliskan kode program JavaScript dalam suatu file teks, kemudian file teks tersebut berisikan kode JavaScript yang dipanggil dari dokumen HTML khusus untuk Netscape versi 3 ke atas. Berikut untuk penulisan dari JavaScript-nya. Kemudian URL atau file JS merupakan lokasi dan nama file yang berisikan kode JavaScript. Apabila perintah source tidak disertakan, maka tag script akan mencari kode yang terletak dalam tag script. Kemudian menggunakan event tertentu. Event adalah sebutan dari satu action yang dilakukan oleh user. Contohnya seperti klik mouse. Berikut untuk penulisan dari tag event handler, di mana tag event handler merupakan nama dari event.
Next. Selanjutnya ada properti. Properti merupakan atribut dari sebuah objek. Penulisannya yaitu nama underscore objek titik nama underscore properti. Kemudian properti dapat diberi nilai berikut untuk penulisannya. Objek titik properti sama dengan nilai. Berikut untuk contohnya. Title titik text content sama dengan tanda petik 2, berikut hasilnya terus titik koma. Next. Kemudian ada metode. Metode merupakan perilaku dari objek atau fungsi. Metode dapat dibuat dengan cara mengisi nilai atau value dengan sebuah fungsi. Berikut untuk contoh penulisannya. Nama underscore objek titik nama underscore metode, kemudian dalam kurung petik 2 parameter. Next. Kemudian ada variabel. Variabel merupakan suatu objek yang berisikan data-data yang dapat dimodifikasi selama pengeksekusian program. Aturan pemberian nama variabel. Yang pertama, nama variabel harus dimulai dari satu huruf atau satu karakter. Kemudian nama variabel bisa terdiri dari huruf, angka, ataupun karakter underscore dan tanda dan spasi tidak boleh kosong. Nama variabel tidak boleh menggunakan nama yang digunakan dalam reserve program seperti abstrak, boolean, break, import, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada mendeklarasikan variabel. Yang pertama ada explicit. Dengan menuliskan kata kunci var, kemudian diikuti dengan nama dan nilai dari variabel. Berikut contohnya, var test sama dengan tanda petik hello tanda petik. Kemudian ada implicit dengan menuliskan secara langsung nama dan nilai dari variabel. Contohnya test sama dengan tanda petik hello tanda petik. Kemudian berikut untuk penulisan pemrograman dari pendeklarasian variabel. Next. Kemudian yang berikutnya ada tipe data. Yang pertama terdapat bilangan bulat atau desimal. Yang pertama ada integer, bilangan bulat basisnya ada desimal, integer ditulis dalam urutan bilangan 0 sampai dengan 9, permulaan bilangan tidak boleh dimulai dari angka 0. Kemudian ada oktal, dituliskan dalam urutan unit angka dari 0 sampai dengan 7, permulaan angka bilangan dimulai dengan 0. Kemudian ada hexadesimal, dituliskan dalam urutan unit bilangan dari 0 sampai 9 dan atau urutan huruf dari A sampai F. Kemudian ada float, berupa bilangan pecahan atau bilangan yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya contoh penulisannya yaitu var x sama dengan 12,5, kemudian var y sama dengan 1,2. Next. Selanjutnya tipe data ada strings, merupakan tipe data yang tidak dapat dijumlahkan, umumnya yang berisi kata atau kalimat dan sebuah angka, namun tidak dapat menjumlahkan dengan tipe data number. Variabel string dideklarasikan dengan menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Berikut untuk contoh penulisannya. Var x sama dengan tanda petik 2 hello. Dan var y sama dengan tanda petik 2 hello. Terus tanda petik titik koma. Kemudian ada boolean. Boolean merupakan satu variabel khusus untuk mengevaluasi suatu kondisi tertentu. Boolean mempunyai dua nilai, yaitu yang pertama true bernilai 1 dan yang kedua false bernilai 0. Next. Control flow pada JavaScript. Di dalam sebuah pemrograman ada yang disebut normal flow atau biasa disebut alur normal, yang memiliki arti apabila program kita
memiliki lebih dari satu statement, maka statement tersebut dieksekusi dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, seperti contoh di bawah. Dalam contoh tersebut, maka hasilnya menampilkan dialog alert halo, nama, saya, Putra yang tidak akan tertukar serta akan berjalan setelah statement sebelumnya selesai dieksekusi. Next. Control flow pada JavaScript ada dua, yaitu ada perulangan dan percabangan. Next. Untuk perulangan atau disebut looping atau iterasi merupakan konsep untuk mengerjakan sebuah statement yang sama lebih dari satu kali atau berulang. Sintaks perulangan pada bahasa JavaScript ada tiga, yaitu ada for, while, dan do while. Contoh kasus pada perulangan, apabila kita mau menampilkan dialog alert hello world sebanyak 10 kali, maka kita bisa menggunakan konsep perulangan ini, seperti contoh berikut. Next. Contoh di atas adalah contoh menampilkan dialog alert hello world sebanyak 10 kali dengan menuliskannya secara manual. Jika menuliskannya dengan cara menggunakan perulangan, maka contohnya seperti slide berikut. Berikut adalah contoh menampilkan dialog alert hello world sebanyak 10 kali dengan metode perulangan. Kedua contoh tersebut memiliki hasil yang sama, tetapi cara penulisannya berbeda. Lanjut. Yang pertama, sintak perulangan pertama yaitu ada while. Sintak perulangan yang pertama adalah while. Berikut penulisan program while-nya. While jadi sama kondisi pada dalam kurung tersebut true, maka melakukan atau mengerjakan aksi yang ada di dalam kurung awal tersebut. Berikut contoh penggunaan while pada JavaScript. Next. Pada contoh di atas, berarti apabila nilai kondisi kurang sama dengan 10, maka menampilkan hello world 1 kali, 2 kali, hingga kondisinya false pada konsol. Serta nilai kondisi akan diinkremen dan berikut hasil dari sintak tersebut. Hasilnya yaitu ada hello world 1 kali, hello world 2 kali, sampai hello world 10 kali. Sintak perulangan kedua ada for. Perulangan kedua pada JavaScript ada for, sama seperti while dan do while. For juga dibuat untuk mengerjakan statement yang sama dan berulang kali. Tetapi perbedaan for dan while terdapat pada penulisannya. Jika while di dalam kurungnya hanya ada kondisi dan penempatan nilai awal serta inkremen dan dekremennya di lain baris, maka untuk penulisan for sendiri, ketiga hal tersebut akan ditulis pada satu baris, seperti contoh pada slide selanjutnya. Pada penulisan for di atas, maka tiga hal seperti nilai awal, kondisi, serta inkremen dan dekremennya ditulis pada satu baris di dalam kurung. Maka penulisan for ini sendiri lebih ringkas dibanding penulisan while, dan hasilnya juga sama, menampilkan hello world 1 kali pada konsol. Lalu ada tabel penelusuran. Sebelum melakukan perulangan atau looping, maka dikasih nilai awal terlebih dahulu.
pada contoh di atas, maka nilai awalnya adalah let I sama dengan 0. Berarti nilai awalnya itu I-nya itu sama dengan 0. Terus dicek kondisinya. Kondisi di atas yaitu ada I kurang dari 10. Jika kondisi tersebut true, maka nilai I-nya akan diinkremen I++ atau nilai I-nya itu ditambah dengan 1. Dan mengerjakan statement di dalam kurung awalnya, yaitu console hello world plus I plus X atau kali. Statement tersebut akan dikerjakan secara terus-menerus atau mengulang hingga kondisi dari for sendiri itu menjadi false atau nilai I-nya itu sama dengan 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada percabangan pada JavaScript. Lalu definisi percabangan itu percabangan adalah suatu pernyataan dapat dieksekusi jika sebuah atau beberapa kondisi yang menjadi syarat sudah terpenuhi. Lalu ada 6 jenis percabangan pada JavaScript. Ada percabangan if else, if, switch case, dan operator ternary, dan bersarang atau nested. Lalu ada percabangan if. Merupakan percabangan hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Contohnya, jika total belanja lebih dari 100.000, maka tampilkan pesan selamat Anda mendapat hadiah. Gimana kalau kurang dari 100.000? Ya, pesannya nggak akan tertampilkan. Lanjut. Nah, untuk contoh source code-nya itu seperti ini. Oke, lanjut. Lalu ada percabangan if else. Percabangan ini terjadi jika dua blok kondisi yang bernilai benar atau tidak. Contoh source code-nya. Nah, contoh source code-nya adalah seperti ini. Lalu ada if else if. Percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Nah, pada percabangan ini kita bisa menambahkan beberapa pun blok pilihan yang kita inginkan. Nah, untuk contoh source code seperti ini nih, bisa 3, bisa lebih. Oke. Lalu ada percabangan switch case. Percabangan switch case ini hampir sama kayak if else if. Pada percabangan ini kita dapat menambahkan case sebanyak kita inginkan pada value kita bisa isi dengan nilai yang nanti kita akan bandingkan dengan variabel. Setiap case harus diakhiri dengan break khusus untuk default. Tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir. Pemberian break bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Lalu contoh source code itu ada seperti ini. Lalu ada percabangan dengan operator ternary. Percabangan ini bentuk singkat dari if else if. If else pada contoh source code di bawah apabila kondisi yang ada di dalam kurung itu ya atau bernilai true, maka nanti akan diisi variabel jawaban akan sama dengan benar. Tapi kalau false, maka akan diisi dengan jawaban salah. Untuk contoh source code-nya itu ada seperti ini. Lalu ada yang terakhir, ada percabangan bersarang atau nest. Kita dapat juga membuat suatu percabangan yang berada dalam percabangan lain, percabangan itu. Hal ini biasa disebut dengan nested. Lalu ini ada contoh source code-nya seperti ini. Lalu ada referensi yang kita pakai. Oke, jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.